Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. يعني في ذنبه من المؤمن يخرج كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Coba kita perhatikan, simak kitab Durratun Nasihin yang dibaca oleh Habib Bahar. Beliau membaca dengan bacaan fi dzanbih minal mu'minina yakhruj. Berarti dia membacanya ini ke sini, ke arah kanan. Gak tahu dia belajar dari mana, cuma cara membacanya itu kebalik dari sini ke sini gitu ya. في ذنبه من المؤمن يخرج في ذنبه من المؤمن يخرج. Habib Bahar ini kenapa kemudian ditertawakan oleh banyak teman-teman saya? Awalnya saya pikir itu biasa aja gitu ya, kalau seorang Habib Bahar baca kitab kuning. Nah, Habib Bahar membaca kitab kuning, kitab bahasa Arab, dari kiri ke kanan. Jadi penasaran kalau Habib Bahar baca Al-Quran itu gimana? Apakah dari kiri ke kanan juga? Fidam minal mu'min yakhruj ini emang emang secara susunan kata itu nggak memungkinkan gitu. Tuhan menakdirkan dia untuk dibuka aibnya di depan Refili Harun dan disaksikan oleh semua orang, dan kita akhirnya tahu bahwa Bahar nggak bisa baca kitab. Kalau dari sini gitu ya, setelah ini masih ada orang ngikutin Habib Bahar, saya bingung itu karena apa. Dari sisi keilmuan dia nggak ada, dari sisi nasab sudah dipertanyakan dan kemudian diragukan karena nasabnya terputus, nasab Ba'alawi. Dari sisi pengetahuan keilmuan juga jelas diragukan karena nggak bisa baca kitab. Jadi kalian mau ngikut soal apanya gitu. Kenapa sih orang Indonesia anti Cina? Mari kita bahas. Ini sih bukan rahasia lagi ya. Dari kecil saya juga sering mengalami. Anti Cina itu sudah banyak digaungkan di banyak kalangan dekat-dekat masa pemilu ini. Politik identitas menjadi kartu as. Sebenarnya ada apa sih? Takut ekonomi kita dikuasai Cina karena investasinya. Padahal kalau kita lihat investasi terbesar saat ini dipegang oleh Singapura di Indonesia. Dengan negara yang paling lama menjajah Indonesia adalah Belanda, dan negara yang paling banyak mengeruk emas kita juga bukan Cina. Kenapa jadi harus ada sentimen ke negara Cina atau ke orang Cina? Apakah peraturan sentralisasi budaya pemerintahan Orde Baru masih melekat, padahal sudah ditiadakan oleh Bapak Habibie, Bapak Gus Dur, hingga Bapak SBY? Atau jangan-jangan takut dengan komunis? Padahal dulu komunis di Indonesia sebenarnya diperkenalkan oleh orang Belanda. Tapi kita harus tahu komunis yang paling aktif itu adalah di Rusia. Setelah revolusi makin berkembang hingga terbentuklah akhirnya PKI di Indonesia. Nah, negara Cina sendiri pada akhirnya malah mengurangi unsur-unsur komunisnya dan berubah menjadi negara yang setengah liberalis, setengah komunis. Nah, tahu nggak, dengan bentuk pemerintahan tersebut, Cina pada akhirnya terbukti berhasil mengembangkan ekonominya menjadi salah satu raksasa yang disegani seluruh dunia. Jadi menurut teman-teman sekalian, sebenarnya apa alasan dibalik sentimen anti Cina yang sering kita lihat? Coba share di komen. Imigran Yaman itu jelas antek Belanda, ya, tidak suka Indonesia merdeka. Itu jelas menghalangi perang kemerdekaan. Itu jelas. Oh, imigran Yaman ini memperbudak pribumi, itu jelas. Maka mereka akan membuat narasi-narasi bahwa mereka tuh berjasa dan sebagainya untuk menutupi bahwa nenek moyangnya, datuk-datuknya tuh antek jongos Belanda yang menghalangi perang kemerdekaan. Habib dan para imigran Yaman itu perlu dicurigai sebagai PKI. Kenapa? Gini, Habib itu pengalaman menjadi PKI, sebab ada dua habaib yang menjadi pengurus PKI, Gimbong PKI, yaitu Habib Fahrul Barakbah dan Habib Ahmad Sufyan Barakbah. Bahkan Aidit adalah keturunan imigran tapi bukan habaib, ya. Jadi habaib dan imigran Yaman. Jadi hati-hati sama mereka, waspadai mereka, karena mereka PKI itu tukang fitnah. Siapa yang pernah mengajak fitnah? Ya Rizik sendiri. Ingat kata dia, cari kesalahannya. Kalau tidak ada fitnah dengan
fitnah yang masuk akal. Keturunan Yaman yang sekarang ini berusaha mengajari kita untuk membenci negeri sendiri, Ibu Pertiwi ini, janganlah mereka kita anggap sebagai saudara kita, karena mereka akan menjerumuskan kita, penduduk pribumi ini yang selalu mencintai saudara-saudara sendiri di negeri ini, meskipun berbeda-beda, terutama kepada orang-orang keturunan Yaman yang selama ini saya pantau dengan kepingin menjadi penguasa dan kepingin menjadi penikmat hidup di Indonesia ini, tapi mereka berusaha mengacaukan kita. Ini akan menjadikan negara kita hancur nantinya. Untuk itu saya mengutuk lagi kepada turunan-turunan Yaman, tolong Anda di media sosial itu terlalu sembrono dalam omongan dan tutur kata, itu tidak ada menyejukkan hati bagi kami seorang pribumi Indonesia tercinta ini. Ada para bajingan-bajingan Yaman, ada bajingan-bajingan yang Yaman, bajingan-bajingan Yaman yang menumpang cari makan. Wahai bajingan-bajingan Yaman, kalau kalian tidak nyaman tinggal di Indonesia, silakan kalian keluar dari negara Republik Indonesia. Kembalilah kalian kepada negeri kalian di Yaman sana. Jangan membuat kegaduhan di negara Nyai ini. Ya bajingan-bajingan Yaman ini silakan tinggalkan Indonesia. Gampang. Pada Syarifah. Kita zaman sekarang agak saja kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja, sedangkan Syarifah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Syarifah, kita berani mengentengkan Syarifah, bahkan berani mengawini Syarifah. Balik bila gimana itu mau dapat syafaat? Al-Habib saya yang guru daripada Habib Hasan, beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah. Keluarin rantai emas dari langit, keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, turunin ranting emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, kata dia. Tuh anak-anaknya bagaimana abahnya? Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya. Dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia, diajak demo yang tidak ada manfaatnya, bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak, tetapi hanya demi namanya semata. Maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diam lagi. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Dia mulai marah-marah, mulai kalap ketika dia ngomong bahwa yang mempersoalkan Habib sebagai dzurriyyat Nabi itu dia bilang seperti iblis atau malah iblis atau gimana gitu. Yang mempersoalkan itu nasab para Habib itu tersambung atau tidak tersambung ke Rasulullah, dia bilang iblis atau seperti iblis atau apapun itu. Ya jelas salah toh. Tidak percaya bahwa nasab Alawi itu para Habib itu tersambung ke Rasulullah. Ternyata kan diungkap oleh Gus Abbas dan beberapa ahli nasab itu menyampaikan bahwa sebenarnya keterputusan nasab Alawi ke Rasulullah itu kan persoalan lama, itu di negara di Yaman sendiri sudah pernah dipersoalkan, sudah pernah ramai.
Dan memang ya tidak terbukti bahwa Pak Alawi itu dzurriyyat Rasul. Ya apa sih sumbangsih Pak Alawi hari ini apa? Nggak ada. Semua Pak Alawi yang saya kenal, sahabat saya, teman saya, yang kemarin-kemarin lembut, halus, rasional, sok NKRI. Kalau soal nasab itu tetap mereka itu tetap aja sama. Ternyata mereka ya sama aja, semuanya jualan nasab. Kalau ngaku dzurriyyat Rasul harus diuji. Sekarang ini lagi rame inian, Gus, ada Gus A, B, C, D, wah hasil habaib kena buah, rame anak puyeng, udah bodoh. Bodoh amat biarin aja Beb. Yang punya wewenang bidang itu adalah salah satunya Robito Alawiyah. Itu untuk di Indonesia. Nanti di Afrika ada juga seperti Robito. Di India ya juga seperti Robito. Jadi para ulama baik habaib maupun bukan habaib sejak lama bekerja sama untuk menjaga kemurnian daripada nasab para keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqomah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Bib, apa emang begitu semua klan Ba'alawi itu begitu apa? Bangetan banget. Kalau Habib Utsman bin Yahya antek, udah ngaku aja antek, selesai beres. Jangan pakai kelat-kelit sana sini. Al ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya, memang benar. Habib cucunya Nabi. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan nasional. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau dengan doktrin di darah kami mengalir darah Rasul SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami ini cucu Rasul. Maka siap kalian bela habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal. Siap korbankan nyawa demi habaib. Siap korbankan darah demi habaib. Siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap perang, siap. Dia perang sama siapa? Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Siap berjihad. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu. Siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap berjihad. Siap berjihad. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba,
diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dari Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia, dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Asegaf dan habaib lainnya, kau jangan senaknya dong kalau ngomong. Kau ngomong beruntunglah orang Indonesia itu dapat bimbingan dari Yaman. Kau habaib itu kan datang pada akhir abad 18 dan awal 19 baru saja. Sebelum itu ulama pribumi itu sudah berjuang untuk kemerdekaan. Kau itu baru akhir abad 18 terus ngaku-ngaku berjuang gitu. Jangan gitu dong. Terus kau ngomong beruntunglah orang Nusantara mendapat bimbingan Yaman, orang Yaman. Kau jangan ngawur dong. Kalau kau ngawur gitu aku juga berhak ngomong dong, menyangkal itu dong. Gak terima aku. Kau sudah mengawalkan kami, sudah menajiskan kami untuk kawin dengan keturunan habaib. Itu juga menyakitkan gitu, karena kau umum-umumkan. Kalau nggak diumum-umumkan nggak masalah. Mau kawin sama siapa kayak, mau kawin sama kuda kayak, bodoh amat gitu. Mau kawin sama kuda nggak boleh kawin sama pribumi, nggak masalah gitu. Tapi jangan didengung-dengungkan, jangan digembar-gemborkan gitu. Menyakitkan hati. Kau boleh saja bisa mengadali orang-orang non Ba'alawi itu yang di Al-Irsyad itu loh, orang-orang Arab yang bukan habaib. Kau bisa saja mengejek mereka, tapi jangan mengejek kami pribumi. Kau itu ngelunjak itu. Kau boleh saja merasa mulia. Di mata gua lu gak ada mulia-mulianya. Sombong, congkak. Memang aku kagum sama orang sombong dan congkak. Kau itu sombong gitu. Sudah menajiskan pribumi untuk kawin, untuk mengawini keturunan habaib. Gak boleh, najis, haram. Terus kau ngomong bahwa orang Nusantara ini beruntung, orang Nusantara itu mendapat bimbingan Yaman, orang-orang Yaman. Orang-orang Yaman yang mana? Kami udah lama berjuang, kau baru datang akhir abad 18 sama awal abad 19. Udah gitu mengharamkan orang berjuang, pribumi berjuang untuk mencari kemerdekaan. Kau jangan gitu dong. Udahlah, kau boleh saja bisa menghina orang Arab yang bukan habaib, silahkan gitu. Tapi jangan sama pribumi. Pribumi punya harga diri. Namaku Bucil. Aku adalah zuriyah Tuan Takur. Kau harus mencintai aku, sebab zuriyah Tuan Takur itu akan memberi syafaat kelak kau mati. Kalau kau tidak mendapat syafaatku sebagai zuriyah Tuan Takur, maka kau tidak bisa masuk surga. Saudari-saudari, jangan ngiri saudari-saudari. Meskipun aku goblok, meskipun kerjaku adalah meminta-minta sedekah, meskipun kerjaku adalah membuat kebohongan-kebohongan, aku tetap masuk surga, saudari-saudari. Karena aku di samping sebagai cucu zuriyah Tuan Takur, aku adalah import edition, gak kayak kau pribumi yang matanya belok, hidungnya pesek, mukanya, pipinya tembem kayak celengan semar. Itu wajib untuk cinta kepada aneh, saudari-saudari. Karena aneh yang bisa memasukkan intit ke dalam surga. Kami meskipun tukang bohong seperti berbohong tentang karomah saudari-saudari, datuk-datuk kami itu bisa membuat
rantai emas yang dibentangkan dari langit sampai ke bumi, saudari-saudari, panjang sekali, panjang dan berat sekali. Saudari-saudari datuk kami, makam datuk kami kalau dilewati pesawat-pesawatnya bisa rontok, saudari-saudari, karena kami adalah cucu zuriyah Tuan Takur, saudari-saudari. Karena nanti Tuhan sangat memberi prioritas utama, mengistimewakan orang yang mempunyai darah Tuan Takur, saudari-saudari. Meskipun kami berbohong mengatakan bahwa datuk kami bisa mematikan neraka dengan sekali tiup, maka itu tetap saja tidak masalah karena kami diistimewakan oleh Tuhan, saudari-saudari, untuk berbohong. Kami diberi keleluasaan untuk berbohong, saudari-saudari. Misalkan datuk dan kami bisa menemui Tuhan sehari 70 kali, saudari-saudari. Itulah kelebihan zuriyah Tuan Takur, saudari-saudari. Oleh karena itu, saudari-saudari, barang siapa yang tidak cinta kepada kami, maka nerakalah hadiahnya, saudari-saudari. Maka saudari-saudari, tidak boleh marah ketika kami memutuskan bahwa anak perempuan-perempuan kami tidak boleh menikah dengan kau para pribumi Celengan Semar. Sebab apa? Demi menjaga darahnya Tuan Takur, saudari-saudari. Kalau saudari-saudari berani menikah dengan anak perempuan ane, saudari, maka ibadah ente tidak akan diterima Tuhan sampai keperawanannya anak perempuan kami dikembalikan keperawanannya, entah dijahit atau dioperasi. Itu saudari-saudari, itulah kami adalah bangsa yang diistimewakan Tuhan karena keturunan Tuan Takur, saudari-saudari, yang mengatakan bahwa dia adalah golongan manusia yang dimuliakan oleh Tuhan. Saya juga akan ngomong bahwa pribumi itu adalah bangsa yang benar-benar dimuliakan oleh Tuhan. Maka harus baik-baik dengan pribumi agar bisa masuk surga. Sebab yang bisa memberi, menolong orang-orang nanti di akhirat adalah pribumi, karena pribumi dipilih menjadi bangsa yang mulia oleh Tuhan. Sebelum kita membahas tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe. Saya mau tanya, sebutkan apa sih yang membuat kalian senang dengan mereka? Apa sih kelebihan mereka? Apakah kalian senang dengan hujatan-hujatan mereka? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Apalagi ada Habib-Habib lain yang menghina pribumi. Sebut saja Habib Anies Alatas yang di atas mobil komando di depan jamaahnya sambil meneriakkan mikrofon teriak-teriak, "Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan." Ucap si Habib Hanif. Coba cek dulu keturunan si Habib Hanif ini. Dia ngaku-ngaku Habib. Apa betul dia keturunan Nabi? Hanif Alatas ini sudah merendahkan pribumi. Seakan-akan derajatnya di atas pribumi. Habib-Habib ini sering sekali menggelar aksi unjuk rasa yang dinamakan sebagai aksi bela rakyat. Rakyat yang mana yang kamu bela? Lagian tujuan dari demo itu untuk mendesak Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya. Yang jelas dalam video tersebut, Hanif Alatas meneriakkan bahwa dia adalah majikan. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Para pengikut dan umatnya lebih parah lagi, mau saja dijadikan budak oleh Hanif Alatas. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Saya mengajak para pribumi untuk bangkit.
memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan, dan kesatuan yang tinggi. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kebangkitan pribumi ini merupakan langkah untuk mengajak rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk tidak menjadi budak bangsa lain, terutama Arab Yaman. Orang-orang seperti Bahar dan Rizik Syihab, mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Bisa saja mereka Habib palsu, karena tidak ada pembuktian cek keturunan bahwa betul mereka adalah keturunan Nabi. Jangan terus mengibuli masyarakat dengan menjual nazab. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan mengibuli masyarakat. Lihat si Bahar dan si Rizik. Dari miskin jadi kaya. Bahar Smith yang dulunya tidak punya mobil sekarang mempunyai banyak koleksi mobil-mobil mewah. Kalau mobilnya dijual semua, mungkin mencapai hingga puluhan miliar. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia membayar pajak? Lalu dari mana penghasilan miliarannya itu? Dengan ceramah dan menjual ayat, si Bahar Smith bisa membeli mobil mewah yang harganya miliaran. Coba cek pajaknya. Apakah dia membayar pajak? Tidak pantas seorang mengaku cucu Nabi, tapi kelakuannya tidak ada kesopanan sama sekali. Ada juga murid dari Bahar Smith yang mengatakan satu Habib bodoh sama dengan 70 kiai alim. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Berani tidak mereka yang ngaku Habib itu lakukan tes untuk membuktikan mereka betul keturunan Nabi? Kalau para Habib tidak berani melakukan tes, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikan penuh dengan ujaran kebencian, seperti Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, dan penceramah-penceramah lainnya. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia, dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, ayo tekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan